Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Orasi, Obrolan Inspirasi. Nah, spesial di episode kali ini kita sedang berada di pesantren Miftahul Hasanah Al-Musri. Tepatnya di mana, Ustaz? Di Kampung Perlas, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, KBB, Kabupaten Bandung Barat. Kita lagi berada di KBB nih ya. KBB. Insya Allah di orasi kali ini kita sudah ditemani oleh salah satu ustadz di pesantren ini. Nah, beliau adalah Ustadz Ahmad Komarudin. Ahmad Komarudin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil lihat mungkin, ya, sama-sama. Nah, di pesantren Miftahul Hasanah ini teman sekalian telah dilakukan pendistribusian Al-Qur'an, Ustaz ya. Alhamdulillah wa syukran. Alhamdulillah. Nah, karena Ustadz Ahmad juga sebagai salah satu ustadz yang menerima rombongan pendistribusi, Ustaz ya. Nah, berkaitan dengan pendistribusian Al-Qur'an, Ustaz. Sebelumnya nih kondisi atau ketersediaan Al-Qur'an di sini nih seperti apa nih, Ustaz? Masalah Quran alhamdulillah ada, tapi nggak memadai karena jumlah santri sekitar 400 kalau sehari-hari biasa 400 orang antara akhwat sama ikhwan itu ada sekitar, tapi kurang memadai atas ketersediaannya. Tapi alhamdulillah berkat kedatangan Quran ini jazakallah wa sanal jaza. Alhamdulillah, syukran. Jadi memang sebetulnya Al-Qur'an tuh ada ya di sini, ada tapi nggak memadai. Iya, betul. Karena santrinya juga cukup banyak ya. Jadi ya kemudian Ustaz, tadi sebelumnya ada cuman terbatas terbatas. Kemudian selanjutnya Ustaz, kalau kondisi santri di sini nih, apakah sudah mahir membaca Qur'an atau seperti apa gitu, Ustaz? Alhamdulillah. Di sini kan ada kelas-kelas itu, klasifikasi. Ya. Ada kelas idad, ibtida awal, ibtida 2, sanawi 1, sanawi 2, aliyah 1, aliyah 2. Kalau dari ibtida udah alhamdulillah mahir, tapi yang idadnya itu ada sekitar kelas persiapan. Ada beberapa orang dari sekitar 10% ada yang baru masuk itu sebelum baca kitab kuning dan sebagainya itu harus mahir dulu baca Quran. Alhamdulillah itu kira-kira ada sekitar 10 orang atau 20 orang lah yang keluar dari SD itu belum pada mahir, masih ada yang iqra. Tapi kebanyakan udah pada mahir. Udah pada mahir baca Quran. Alhamdulillah wa syukru ala nabilah. Nah, ini contonya ada santri-santri ini lagi ada yang ngaji saja. Ini lagi ngaji nih. Ini lagi nasrib. Lagi nasrib apa? Biasa ini lagi nasrib tentang sorop, gramatika sorop. Karena memang ini diunggulkan itu tentang kitab alatnya untuk membuka cakrawala pembaca kitab kuning. Ini program PDF juga ini. PDF juga ini. PDF ini kelas 1 Usto. Kelas 1 Usto dan kelas 2 Usto itu. Ada Usto, ada Ulia di PDF ya. Ya, jadi ini kondisi para santri yang sedang mengaji saja. Dan ada yang baca Quran juga di dalam ada. Ada yang baca Quran di dalam ada. Lagi baca Quran lagi ini ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba ini saya kan cek disuruh nadom ya. Enggak apa-apa. Siap. Coba santri, saya akan suruh nadom. Coba diam dulu. Coba nadom baca Yakulu gimana, bisa nggak? Yakulu bada, nadomnya gimana? Agak keras. Nah seperti inilah sehari-harinya begini, pagi dan malamnya begini, pagi sore jadwalnya begini. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. Ini kelas ibtida 2 ini. Ini kelas ibtida 2 ya. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. Dan di dalam ada yang lagi baca Quran. Yang di dalam ada yang lagi baca Quran. Kemudian di sana ada yang ahwat juga. Ada awat. Ya. Mau ke dalam mesti dia, Pak? Oh iya nggak apa-apa. Nah sambil ngobrol lagi nih, sama-sama. Tadi kan kondisinya alhamdulillah mayoritas sudah pada mahir Quran insyaallah. Nah, kemudian kan setelah dapat pendistribusian Al-Qur'an ini, Ustaz ya. Kegiatan santri setelah dapat wakaf Al-Qur'an ini seperti apa nih, Ustaz? Ya itu dimanfaatkan karena memang setelah berjamaah subuh itu baca Quran semuanya, santriin dan santriat. Apalagi setiap sorenya ada hafalan Qurannya. Setoran itu ada setiap sore. Tapi enggak setiap sore, biasa malam Jumat atau hari Jumat itu ada setoran. Itu setoran tahfidz Quran. Kalau tahfidz
kutubnya itu kitab-kitab alat itu malam Kamis itu ada. Malam Kamisnya ya. Ada istilahnya apa? Program tentang membaca kitab kuning dan pembacaan, ada pembacaan. Iya, iya. Apalagi ini masalah Quran yang diutamakan itu Quran. Diutamakan karena memang harus kalau untuk membaca kitab kuning dan sebagainya, kalau nggak bisa Quran itu belepotan itu. Iya, karena yang penting sebetulnya Al-Qurannya. Ya, penting Al-Qurannya berjalan. Alhamdulillah. Jadi setelah itu ahwatnya itu. Itu ahwatnya ya. Jadi setelah mendapatkan distribusi ini luar biasa manfaatnya. Malah jadi semakin semangat ya santri ya. Karena memang setiap orang itu memegang sana itu alhamdulillah. Ya. Tapi yang sekarang memang ada tapi nggak memadai. Kalau memang diseragamkan Quran sekarang ada untuk hafalan juga ada warna-warna itu kan memudahkan itu. Ada terjemahnya juga. Ada terjemah juga memudahkan itu luar biasa itu. Alhamdulillah wa syukuran. Syukuran ini yang dari disibuti wakaf Qurannya alhamdulillah. Siap. Ini lagi santri lagi setoran juga sama dengan itu dengan laki-laki. Ya masuk gak apa-apa. Ini dari Medan. Dari Medan. Ya. Bisa ditanya aja nggak apa-apa silakan. Siap. Dari Medan. Coba. Iya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musallian ala nabiyil Mustafa wa alihil mustaqmilina syarafa. Enggak apa-apa sama-sama diikuti enggak apa-apa. Ya. Alfi al-qasidun nawi bihamawi ribul aqsa bilabzi munjaji wa tabsutul badlabi wadin munjaji fatakta diridun bi ghairi sufi Faikotan alfiyata bani muti Wawa bisabkin haidun tabdila Mustaudi musana ya sambil ngobrol saja. Kan alhamdulillah santri sudah dapat Quran. Megang Al-Quran satu sekarang ya. Nah harapannya Ustadz dari Ustadz sebagai perwakilan dari pesantren ini ke depan seperti apa nih Ustadz dari wakaf Quran ini Ustadz? Alhamdulillah untuk ini yang pertama mengucapkan terima kasih atas wakaf Qurannya. Harapan bukan hanya ini, mungkin untuk ke depan ada lagi nggak apa-apa juga. Karena santrinya kan nambah terus. Memang sekarang juga setelah libur itu udah ada beberapa orang yang datang. Kemarin ada yang lihat-lihat tempat dan lokasi untuk menitipkan anaknya ke sini. Alhamdulillah bersyukur alhamdulillah. Jadi barangkali untuk harapan dari Pondok Pesantren Miftahul Hasan Al-Musri bukan hanya pada hari ini dan kedepannya harus terus bisa menyebabkan ininya wakaf Al-Qurannya ini. Jazakallah khairan kasih wahsanal jaza. Semoga bermanfaat dunia wal akhirah. Amin. Ya, syukran jazakallah. Intinya adalah dari pesantren ini melalui Ustadz berterima kasih pada para donatur terima kasih berwakaf Al-Quran dan alhamdulillah bisa langsung dirasakan oleh para santri di sini. Apalagi kan di sini ada program PDF-nya. Karena dari PDF itu kan ada tahfidz jadi disyaratkan minimal 3 juz itu harus hafal. Dari PDF wustonya, kalau PDF kuliahnya harus 6 juz itu harus. Ini sebagai indikator. Pelulusan daripada wusto dan uliahnya itu. Nah, ngomong-ngomong PDF Ustaz. Mungkin teman-teman yang nonton ini ada yang belum tahu PDF-nya. Mungkin Ustaz bisa kasih tahu PDF-nya. Saya ini baru tahu sebagian ya. Tapi masalah PDF itu namanya pendidikan diniyah formal yang sudah ada ketetapan daripada Kemenag itu, Kementerian Agama. Masalah PDF itu untuk legalitas tentang kepesantrenan itulah intinya. Pada anak didik mengikuti kurikulum sebagaimana yang telah ditetapkan di pesantren, tapi ada tambahan-tambahan kurikulum daripada Kemenag. Nah, itu ada di tes baik secara lisan maupun secara tulisan. Nanti legalitasnya sama dengan pesantren. Kayak sekolah. Misalkan dari wusto bisa meneruskan, misalkan dari wusto di sini bisa meneruskan ke ulia di sini, atau dari wusto di sini bisa meneruskan wusto di luar, ulia di luar. Dan kelulusan setelah ulia bisa meneruskan pendidikan jenjang baik dari luar negeri maupun ke dalam negeri. Nah, itu intinya. Seperti sekarang udah ada difasilitasi sama Kemenag, bisa langsung ke Al-Azhar, bisa ke UFI, bisa ke Uninus, apalagi Maroko kan Maroko, Sudan itu bisa itu.
Itu tanpa dites, paling cuma interview itu. Nah, kalau keunggulannya Ustaz kan, keunggulannya dibandingkan misalkan pesantren biasa, PDF ini keunggulannya apa nih Ustaz? Ya keunggulannya itu ada legalitasnya. Mereka sudah diakui Ustaz? Ya, diakui ini legalitas sekarang udah ada ketetapan undang-undangnya gitu. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. Justru ini kesempatan bagi para asatid untuk mengemas sebagaimana sedemikian rupa agar supaya anak didik disiplin, para asatidnya disiplin, kan memang ini dibutuhkan untuk masyarakat yang luas gitu. Jadi memang PDF-nya adalah ya pesantren saja, sama pesantren, cuma dia lebih mendalam. Nah, lebih mendalam tentang kitab kuningnya itu. Masalah itu luar biasa. Makanya tadi lulusannya banyak juga yang ke Timur Tengah, alhamdulillah. Mesir, ke Maroko, Sudan, nah, itu diaksesnya gitu. Seperti begitu ya. Lewat PDF ini cukup dipermudah. Dipermudah. Sebenarnya kemarin juga ada undangan dari Polres, untuk bisa masuk, mungkin dari santriat daftar agar bisa memberikan ruhaniah begitu. Iya betul, karena kan sudah biasa masuk ke TNI atau ke polisi, jalur atlet kan biasa Itu. Ini ada jalur lain jalur PDF keagamaan itu di PDF itu. Saya udah ada kabar informasi katanya bisa menerima dari PDF sini gitu. Jadi ini merupakan salah satu dukungan juga dari pemerintah. Dan memang ini kesempatan juga untuk para asatidnya dan para anak-anak santri agar semakin semangat betul sekali. Alhamdulillah. Nah, mungkin Ustadz bisa ajak orang tua yang nonton, orang tua buat ikut PDF. Ini merupakan pesan dan ajakan pada masyarakat luas, pada khususnya yang ada di sekitar Pondok Pesantren Miftahul Hasan Al-Musri, sekitar desa ini, mengajak mari anak-anak kita salurkan atau masukkan kepada pendidikan diniyah formal, karena ini adalah merupakan unggulan pendidikan yang didambakan sama masyarakat yang luas. Ini adalah merupakan kesempatan bagi masyarakat ini. Karena memang kalau ke sekolah juga memang banyak, alhamdulillah wa syukron, baik. Tapi untuk ini ada unggulannya itu. Betul. Terutama masalah diniyahnya itu. Baik ilmu fikihnya, ilmu akhlaknya dan sebagainya. Ini dikemas di dalam satu wadah Pondok Pesantren Miftahul Hasan Al-Musri. Ini PDF ini luar biasa. Jadi tidak hanya kita belajar tentang ilmu-ilmu yang lainnya, tapi yang tidak kalah penting adalah ilmu tentang agama. Tentang agama, alhamdulillah, syukur. Ya, semoga banyak masyarakat yang semakin tertarik. Amin, alhamdulillah, syukur. Nah, itu dia teman-teman sekalian perbincangan kita bersama Ustadz Ahmad. Terima kasih Ustadz ya. Terima kasih. Sharing sama teman-teman sekalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari tim Wakaf Al-Quran, alhamdulillah. Syukran. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia teman-teman sekalian perbincangan kita di pesantren Miftahul Hasanah Al-Musri ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Ustadz Ahmad. Mau pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program Wakaf Al-Quran Peduli Negeri telah menyampaikan amanah dari para muwakif untuk mendistribusikan Al-Quran dan buku panduan sabik ke beberapa pelosok daerah di Indonesia. Kami sadar kebutuhan masyarakat akan Al-Quran di pelosok daerah lainnya masih sangat tinggi. Mari menjadi bagian dari solusi dengan mengikuti program Wakaf Al-Quran Peduli Negeri.